Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita dapat hadir kembali di majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis yang diturunkan banyak rahmat di dalamnya, yang mudah-mudahan kita yang berada di dalam tempat ini mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah, di mana rahmat ini akan mengobati segala kegundahan hati kita, dan rahmat ini juga insyaallah Allah jadikan sebab, Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan keluar dari majlis ini Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Hadirin, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Munir, masih di surah Ali Imran, yaitu masuk kita ayat yang ke-71 ya. Ayat yang ke-71, kita baca ayatnya, insyaallah nanti setelah itu kita akan ulas isinya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Ai lima tukhlitunal munazzila minat taurati bil muharrafi min indikum. Mengapa kalian mencampur adukkan yang diturunkan daripada Taurat dengan yang kalian ubah dari sisi kalian? Kama nukila anil Hasan wa ibn Zain, au sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Al-Hasan dan Ibnu Zain, atau makna daripada ayat tersebut, lima tusyakkikunan nasa bi izharil islami bitawadu awalan nahar thumma ruju'u anhu fi akhirin nahar. Mengapa kalian membuat ragu kepada manusia dengan menunjukkan keislaman dan kalian tawadu atau tunduk pada awal siang, kemudian kembali berpaling daripada agama Islam pada akhir siang? Nah, begitu. Itu makna yang kedua. Kama nukila an Ibni Abbasin wa Qatadah, sebagaimana yang telah dinukilkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah. Wa quri'a, dan juga ada qiraat yang membaca ayat tersebut tulabbisuna bitasydidil ba, dengan mentasydidkan ba. Jadi dibacanya bukan lima talbisuna, tapi ada qiraat yang membaca lima tulabbisuna. Nah, begitu. Ini masalah qiraat saja. Wa qara'a Yahya bin Wathab, Yahya bin Wathab membaca ayat ini dengan bacaan yalbasuna bifathil ya bifathil ba'i, dengan memfathahkan ba, bukan lima talbisuna tapi dibaca lima yalbisuna. Nah, begitu.
Apa maknanya kalau dibaca yalbisuna ay taktasibunal haqqa ma'al batil? Mengapa kamu memakaikan? Nah, itu kalau dibaca talbisuna, ya. Maaf, yalbasuna. Kalau dia baca pakai ba-nya, talbasuna itu artinya mengapa kamu memakaikan kebenaran dengan kebatilan, ya. Ala kulli hal, ayat ini maknanya sudah sangat jelas sekali. Allah pertanyakan kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab, wahai orang-orang yang telah diberikan Alkitab, lima talbisunal haqqa bil batil, mengapa kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, wa taktumunal haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Kebenaran di sini apa? Ay al-ayatil mawjudata fit Taurati ad-dallati ala nubuwati Muhammadin. Kebenaran di sini adalah tanda-tanda atau ayat-ayat yang ada di dalam kitab Taurat yang menunjukkan atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya, mengetahui tentang kebenaran tersebut, tetapi kalian menutupinya. Annakum innama taf'aluna dzalika, sesungguhnya kalian melakukan hal itu, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran, inadan, itu karena kalian ingkar kepada Allah, wa hasadan, dan karena kalian itu hasad, wa ta'lamuna, dan kalian juga mengetahui, wahai ahlul kitab, anna iqaba man yaf'alu mithla hadhil af'ali azimun, bahwasannya balasan atau siksaan bagi orang yang melakukan perkara yang sedemikian itu adalah besar dosanya ataupun azabnya. Ai antum arbabul ilmi wal ma'rifah, dan kalian itu adalah orang yang mempunyai ilmu dan pengetahuan. Jadi kalau orang berilmu menyembunyikan kebenaran, itu dosanya berkali-kali lipat, Pak, dibandingkan orang awam yang melakukan pekerjaan yang dosa. Begitu, karena mereka tahu kemudian mereka melakukan perkara yang mereka ketahui itu, ataupun tidak mengikuti kebenaran yang mereka ketahui itu. Baik, jamaah sekalian, kita coba ulas ayat ini, ya. Jadi ayat ini masih nyambung dengan ayat yang sebelumnya. Kalau kita lihat ayat yang sebelumnya, itu pun bentuknya adalah pertanyaan dari Allah. Ya ahlul kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah? Nah, ayat ini ditanya lagi, ya ahlul kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa kalian mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan? Jadi segala bentuk keburukan itu dilakukan oleh ahlul kitab. Mengkufuri iya, mencampur adukkan juga iya. Coba itu. Kenapa mereka mencampur adukkan? Apakah karena ada sedikit keimanan pada hati mereka? Enggak ada. Dicampur adukkan kebenaran dan kebatilan itu tujuannya adalah untuk membuat hati pengikutnya itu menjadi ragu terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi bukan karena mereka ada keimanan kepada Nabi Muhammad, enggak sama sekali, tetapi karena mereka ingin membuat umat manusia itu ragu terhadap ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di ayat seterusnya ini nanti kita akan lihat bagaimana bentuk pencampur adukan itu. Tapi yang ingin saya bahas di sini jamaah, ada yang menarik di sini yang ditulis oleh Syekh Nawawi. Orang-orang dari kalangan ahlul kitab melakukan hal itu, mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan walhal mereka tahu, itu landasannya adalah inadan wa hasadan, karena ingkar dan karena hasad. Jadi betapa buruknya pengaruh hasad atau dengki di hati seseorang, begitu buruknya jamaah sekalian.
Makanya kata Nabi, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Berhati-hatilah kalian terhadap penyakit dengki, penyakit hasad, karena ia bisa memakan kebaikan kalian sebagaimana api memakan kayu. Jadi begitu buruk akibat dari penyakit ini, Pak. Hasad dan inad. Hasad itu dengki, inad itu keingkaran. Nah, jamaah sekalian, kalau kita bicara satu-satu sedikit ya. Inad ataupun pembangkangan, pengingkaran itu akibat yang akan didapatkan oleh orang itu kemurkaan Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebut tuh dalam surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai, orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka yang dimurkai? Maghdub itu adalah Yahudi, Pak. Kenapa dimurkai? Karena keingkarannya itu, Pak. Tidak mau patuh kepada Allah. Itu luar biasa dahsyatnya. Kalau kita lihat ayat yang lebih awal dari ini, kita sudah pernah baca tuh, Pak. Bagaimana makhluk yang sudah menunjukkan kepatuhannya yang dahsyat, yaitu iblis, 80.000 tahun sebelum Adam diciptakan oleh Allah, iblis itu sudah sangat patuh kepada Allah. Dia hanya tidak mau patuh ketika Allah suruh dia sujud kepada Adam. Dia nggak mau sujud, walaupun memang objek sujudnya adalah Adam. Dia nggak mau. Allah murkai iblis sampai hari kiamat. Allah nggak kasih rahmat kepada iblis ini. Itu karena apa? Itu karena inadan. Inad itu artinya membangkang kepada Allah. Disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau. Dia tidak berpikir ataupun dia tidak mempunyai ingatan barangkali. Yang menyuruh untuk sujud kepada Adam itu adalah Allah. Kalau dia nggak mau sujud kepada Adam, Adam nggak rugi apa-apa. Tetapi sesungguhnya sikap tersebut menunjukkan bahwa dia membangkang kepada Allah. Maka orang yang membangkang kepada Allah itu balasannya, Pak, murka pasti itu. Maka jangan sampai kita ini berani-berani membangkang atau membantah perintah Allah. Disuruh nggak mau ngerjain, disuruh sholat kita ogah, disuruh puasa kita ogah, disuruh kewajiban-kewajiban yang lainnya kita ogah. Itu akan menyebabkan kita dimurkai Allah. Itu pasti, jamaah. Tapi kalau saya ngomong di sini, Pak, rasa-rasanya salah saya ngomong nih. Kenapa salah? Ini orang benar semua. Saya yakin semuanya salat semua nih. Harusnya saya ngomong di sini, ngomong begini di mana nih? Di pasar, ya, di jalan-jalan. Tuh, ngomong di sana deh, baru pas, Pak, baru pas. Makanya seringkali tuh kalau saya khutbah saya sampaikan ini. Saya kira beberapa minggu yang lalu saya khutbah sampaikan ini juga nih. Kenapa? Karena kalau khutbah Jumat atau sholat Jumat itu yang hadir banyak, dan yang hadir bukan yang rajin sholat doang, Pak. Ya enggak? Yang rajin banyak, yang kadang-kadang rajin ada juga. Jadi pas kalau ngomong begitu. Artinya jangan pernah kita ini merasa aman ketika kita menunjukkan pembangkangan kepada Allah, karena dia akan menghasilkan kemurkaan Allah kepada kita. Kalau Allah sudah murka, hidup kita susah, Pak. Kalau Allah sudah murka sama kita, Allah bikin hidup kita susah. Di dalam Quran Allah sudah tunjukkan itu. Setiap pembangkangan ataupun setiap ketidakpatuhan itu akan menghasilkan kesulitan dalam hidup. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa zanna allan naqdiru alaih. Ingatlah cerita
tentang Zunnun ketika dia pergi dalam keadaan marah dan dia menyangka Allah tidak mempersulit hidupnya. Tuh. Kesalahan yang dilakukan oleh Zunnun, yakni Nabi Yunus, itu menghasilkan kesusahan setelahnya. Itu pasti, jamaah. Allah ceritakan itu karena itu hukum baku ataupun formula baku dalam kehidupan ini. Makanya kalau kita merasa hidup kita susah, coba lihat pembangkangan apa yang kita pernah lakukan kepada Allah, ketidakpatuhan apa yang kita lakukan kepada Allah sehingga kemudian Allah bikin hidup kita jadi susah. Tuh jamaah. Jadi penting untuk kita ketahui, orang ahlul kitab, ya, sebahagian daripada ahlul kitab itu mereka disebut tidak melaksanakan apa yang disebutkan ayat ini, ataupun mereka mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran itu karena dilandasi pembangkangan kepada Allah. Yang kedua, karena dilandasi apa? Karena dilandasi hasad. Hasad itu artinya dengki, atau makna lainnya adalah iri, enggak demen orang lain dapat nikmat dan mengharap nikmat itu hilang daripadanya. Itu dengki namanya. Ketika Nabi Muhammad yang diutus sebagai Nabi akhir zaman, yang Nabi Muhammad adalah orang Arab, waduh, dengkinya luar biasa, Pak. Kenapa dengki? Nggak terima Nabi Muhammad dijadikan Nabi akhir zaman. Notabene Nabi Muhammad orang Arab. Karena menurut mereka yang pantas jadi nabi bangsa mereka. Kenapa? Karena mereka melihat susur galur nasab. Orang Arab itu pongkolnya siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihi salam. Yang Nabi Ismail itu dia menikah dengan salah seorang perempuan daripada Bani Jurhum. Bani Jurhum itu orang Yaman. Orang asli Arab itu dari Yaman. Dah, perkawinan Ismail dengan perempuan dari Bani Jurhum ini menghasilkan namanya bangsa Arab Musta'ribah. Tuh nanti ke bawahnya itu jadi keturunan Arab, Pak. Sedangkan yang satu lagi Nabi Ishak, dari Nabi Ishak ini muncul banyak nabi, Pak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel. Keturunan Nabi Yakub di antara Nabi Yusuf dan lain sebagainya itu disebut Bani Israel. Beda ya, Bani Israel dengan Israel yang sekarang nih. Kalau yang dulu tuh keturunan Nabi, yang ini nih nama negara, beda sama sekali beda, ya. Nah jamaah sekalian, Ismail ibunya siapa? Ibunya Ismail namanya Hajar. Kalau dalam bahasa Inggris disebut Hagar, ya. Hajar ini siapa dia? Hajar ini budak yang dihadiahkan oleh seorang raja yang waktu itu ingin melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Sarah, tapi dia nggak bisa melakukan perbuatan tersebut. Tiba-tiba tangannya kaku. Walhasil singkat cerita, karena dia ingin diselamatkan dari apa yang dia alami itu, kalau kamu bebaskan saya dari keadaan ini, aku akan lepaskan kamu dan aku akan memberikan hadiah kepada kamu. Oleh si raja ini dikatakan seperti itu kepada si Sarah. Akhirnya Sarah mengizinkan dan raja ini bisa bergerak lagi. Nah setelah itu dikasih budak perempuan namanya Hajar. Jadi Hajar itu budak yang dikasih kepada Sarah, Pak. Sarah itu cantik, Pak. Manusia paling cantik pada zamannya itu Sarah. Nah, karena Sarah tidak punya anak selama bertahun-tahun menikah dengan Ibrahim,
Akhirnya Sarah memberikan Hajar ini kepada Ibrahim untuk dijadikan sebagai istrinya. Dibebaskan dia jadi istrinya Ibrahim. Dari pernikahan Ibrahim dengan Hajar ini nanti itu lahir Ismail. Nah, orang Bani Israel itu menganggap bahwa Ismail itu anak budak. Tuh. Nggak pantas jadi nabi. Jadi masih diingat-ingat tuh usul-usulnya. Maka kalau ada orang yang nilai orang lain, lu siapa? Lu anak siapa? Bapak lu tuh bapak lu ngomongnya. Kalau bukan karena gua, bapak lu tuh udah jadi apaan tau? Jadi ngusutnya sampai ke atas. Kalau yang orangnya sampai begitu tuh ngusut perkara, nilai orang dari nasab sampai ke pongkol-pongkolnya sama tuh sama Bani Israel. Tuh jamaah sekalian. Jadi dianggap ini nggak pantas nih, ini anak budak. Hajar itu budak. Jadi nggak pantas kalau dia ini atau keturunannya jadi nabi. Tuh lihat betapa hasadnya Pak. Jadi orang itu kalau punya hasad, dia nggak terima orang lain dapat kelebihan, dia merasa dirinya lebih baik daripada orang itu. Tuh dia menolak kebenaran tuh. Orang hasad tuh pasti begitu jamaah sekalian. Maka nggak boleh, sekali lagi saya ingatkan, tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Karena orang yang merasa lebih baik dari orang lain, maka pasti di dalam hatinya ada sifat kibir, sifat sombong. Jamaah sekalian, ada suatu orang ulama yang namanya Abu Yazid Al-Bustami. Ini kisahnya masyhur. Abu Yazid Al-Bustami, satu hari beliau pulang dari ngajar. Dia pakai jubah, pakai imamah. Jadi Abu Yazid ini mengalami keadaan ini sebelum dia menjadi sufi besar ya. Ketika dia lewat di satu jalanan, dia berpapasan dengan seekor anjing Pak. Anjing kan najis. Dalam mazhab Syafi'i, anjing itu adalah najis. Ketika anjing itu lewat berpapasan dengan dia, dia singkirin tuh bajunya, dia singkap sedikit jangan sampai terkena anjing ini. Disingkap tuh. Jadi minggir-minggir jalannya Pak, merasa takut kalau ini bajunya terkena najis anjing. Setelah lewat, Abu Yazid Al-Bustami mendengar suara yang memanggil-manggil namanya. Wahai Abu Yazid, kenapa kamu begitu jijik dengan saya? Kenapa sampai kamu singkapkan jubahmu yang bagus itu? Apakah karena kamu menganggap aku ini najis dan kamu takut terkena najis? Ketahuilah, najisku ini bisa dibersihkan dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Tetapi najis yang ada di hatimu itu lebih buruk daripada najisku. Kamu merasa aku ini najis, kamu merasa dirimu lebih baik daripada aku. Waduh, itu omongan begitu langsung menusuk ke jantung, ke lorong hatinya Abu Yazid Al-Bustami, jamaah sekalian. Jadi kalau ada orang yang merasa lebih dari makhluk yang lain, ataupun dia merasa ada makhluk yang lebih buruk dari dia, ketahuilah fahuwa mutakabbir, dialah orang yang sombong. Kalau orang sombong, pasti dia akan susah menerima kebenaran, susah. Itulah yang terjadi kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Nggak boleh kita itu punya perasaan merasa lebih daripada orang lain, jamaah sekalian ya.
pikirkan bahwa selama ini orang muliakan kita itu lantaran Allah tutupi aib kita, Pak. Kalau bukan karena Allah tutupi aib kita, Allah bongkar aib kita, ya Allah, betapa malunya kita, Pak. Orang nggak akan mau dengerin kita, orang apalagi nyium tangan kita, ogah, Pak. Yang baru-baru ini terjadi, aibnya dibuka, dibongkar, nggak berani tinggal lagi di tanah air ini. Coba itu lihat bagaimana kalau Allah buka aib kita, jamaah sekalian. Nggak bakalan mau tuh orang deketin kita, jauh semuanya sama kita, jamaah sekalian. Makanya jangan pernah merasa lebih dari orang lain. Kamu itu bisa seperti ini, kita ini bisa seperti ini karena Allah tutupi aib-aib kita. Maka jangan pernah remehkan orang, jangan pernah menganggap kita lebih daripada orang lain. Hatta binatang, Pak. Binatang itu, hatta anjing, hatta babi, mohon maaf, itu binatang walaupun dia najis, kalau dia mati nggak ada hisapnya, Pak. Kalau manusia mati, kita, hati kita menyimpan perasaan hasad, dengki, marah, kesel, sombong, kita mati, itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak selesai urusan kita setelah kematian itu. Jadi jamaah, pelajaran tentang ahlul kitab itu pelajaran yang buat kita jangan sampai kayak mereka. Banyak sekali kan ayat yang sudah kita kaji tentang ahlul kitab, nggak habis-habis nih, Pak. Coba itu. Karena memang penyakit ini penyakit yang susah dihilangin, sehingga Allah perlu banyak cerita tentang ahlul kitab dalam Al-Qur'an itu. Ya. Dan itu realita ya yang kita tidak bisa bantah, jamaah sekalian. Baik. Kita teruskan. Udah Isya ya? Belum. Kita baca yang dapatnya aja ya. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Nah, ini penjelasannya. Apa yang dicampur adukkan itu oleh ahlul kitab. Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya agar mereka kembali kepada kekafiran. Nah, ya, karena udah azan, kalau saya terusin nanggung, Pak. Ini penjelasannya setengah jam lagi ayat ini. Jadi sampai sini dulu. Biasanya ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau, ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Di ayat 71 ini Allah bertanya atau mempertanyakan, mengapa para ahli kitab mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan? Ya, coba ulang lagi. Di ayat 71 ini Allah mempertanyakan atau bertanya, mengapa para ahli kitab mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, padahal mereka mengetahui atau menyembunyikan kebenaran itu. Dan di ayat sebelumnya, di ayat 70, Allah bertanya juga, mempertanyakan kepada ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya. Kemudian tadi Ustaz menyatakan bahwa orang yang berilmu yang menyembunyikan kebenaran, dosanya lebih besar daripada mereka yang tidak berilmu. Sekarang pertanyaannya Ustaz, kita bagaimana caranya kita mengetahui ketidakbenaran, tapi kita tidak bisa menegakkan kebenaran itu karena kekuasaan atau pengaruh kita sangat lemah. Contohnya pada kondisi sekarang ini negara kita, Ustaz, bahwa kita tahu bahwa itu wakil presiden kan misalnya, itu nggak tamat SMA, nah kita nggak bisa ngata-ngatain, cuman ya balik-balik gitu aja. Karena kita tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan. Bagaimana caranya supaya kita bisa benar-benar menegakkan
kebenaran itu, saya menyatakan kebenaran itu. Terima kasih Ustaz soal dukungan. Waalaikumsalam. Contohnya politik nih. Jadi begini, yang namanya kebenaran itu tetap harus disampaikan, didengar atau tidak, diindahkan atau tidak, itu bukan lagi urusan kita. Yang penting suara kebenaran itu harus tetap dilaungkan, ya, karena dia akan ada efeknya, Pak. Sebentar atau lama itu pasti akan berubah. Begitu. Kita ambil contoh dari Iran ya, Pak. Iran itu sebelum tahun 79 itu kan yang jadi penguasa adalah Shah ya, Shah Reza Pahlavi. Wah, itu kehidupannya udah sangat bebas, hedon dan lain sebagainya deh, materialis. Tapi bisa tumbang oleh Ayatullah Khomeini bukan dengan demo besar-besaran, bukan dengan peluru ataupun bom molotov, enggak. Dengan apa? Dengan suara kebenaran yang terus-menerus dilaungkan. Waktu itu Ayatullah Khomeini diasingkan di negara Prancis. Bagaimana dia menyampaikan kebenaran? Dia bikin pidato, dia rekaman kasetnya dikirim ke Iran, diseludupkan, dan itu diperbanyak dan diedarkan ke basis-basis masanya, dan dipasang, Pak, di musola masjid-masjid yang ada di Iran. Itu bertahun-tahun. Ketika kezaliman sudah semakin pada puncaknya, orang segen, orang muak begitu ya, maka mereka cari apa yang bisa merubah keadaan itu. Ketika suara kebenaran terus-menerus dilaungkan, jamaah sekalian, maka dengan berkat suara yang terus-menerus dilaungkan itu, rezim tersebut tumbang, Pak. Setelah tumbang, baru Ayatullah Khomeini itu datang ke Iran. Orangnya nggak ada. Siapa yang apa yang dia lakukan? Mengirimkan pesan-pesan suara itu. Nah, pesannya buat kita apa? Bukan tugas kita memikirkan hasil. Tugas kita adalah menegakkan kebenaran ataupun menyuarakan kebenaran. Kebenaran yang pasti ya. Dan kebenaran di sini adalah yang datang dari Allah. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu daripada Allah. Fala takunanna minal mumtarin, jangan kita ragu. Begitu ya. Ala kulli hal, itulah poinnya. Maknanya apa? Dalam hal kebatilan dan kebenaran, jangan pernah kalah dengan kebatilan. Masjid ini adalah corong kebenaran. Ya. Bapak-bapak kalau lewat di jalan-jalan, terutama jalan-jalan protokol, kita kan melihat, Pak, banyak papan-papan iklan nih, papan iklan macam-macam yang dipasang tuh. Ngapain sih itu perusahaan-perusahaan bayar mahal untuk menampilkan apa yang mereka jual? Karena manusia itu akan dipengaruhi dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Orang kalau lihat iklannya Samsung, akhirnya yang terbersit, yang tertanam dalam pikirannya, handphone yang bagus Samsung. Ingat waktu awal-awal Android itu mengambil alih BlackBerry. Waktu itu kan BlackBerry setengah hip tuh, Pak. Tumbang oleh apa? Oleh Android yang diusung oleh Samsung. Berapa banyak modal dana untuk iklan itu? Waduh, banyak banget, Pak. Artinya apa? Artinya manusia itu dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Suarakan saja, nanti suara kita pasti didengar, gitu ya. Jangan mikirin hasil. Kita kan belum jadi pemimpin, belum jadi punya, nggak usah mikirin kapan kita jadi penguasa.
ambil pelajaran dari Iran. Dia bisa meruntuhkan rezim yang sangat kuat waktu itu, didukung oleh Amerika, tumbang. Sampai sekarang nggak bangun-bangun. Coba itu, jamaah sekalian. Jadi pelajarannya itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.